Bismillah syaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada malam dan kesempatan yang berbahagia ini. Jadi sebelum masuk pada pengajian ini, saya ingin menyampaikan Walaupun kullu amin wa antum bi khair, ya. Jadi itu kalimat itu biasanya disampaikan di nanggro-nanggro Arab, ya, jadi, ya. Ataupun kullu sanah wa antum thayyibin. Jadi kalau dalam bahasa lain selamat tahun baru, biasanya kalimat aja benar, ya. Tapi maksud selamat tahun baru di sini bukan tahun baru pergantian tahun. Tapi biasa aja orang Arabnya kalau munasabah hari raya gitu, ya. Jadi biasa mereka mengucapkan kullu sanah wa antum thayyibin atau kullu am wa antum bi khair. Jadi semoga Allah menerima semua amalan yang kita kerjakan di sepanjang bulan Zulhijjah insyaallah. Dan ini juga bermunasabah karena sebentar lagi kita akan berganti tahun, ya, tahun Hijriah maksudnya. Baik para hadirin, jadi untuk menghemat waktu, jadi pengajian kita sebelum ini sampai pada ayat 58, ya, 58 surah Al-An'am. Nah, ayat 58 ini firman Allah, "Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin." Dan ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Allah di sana berfirman, "Ma 'indi ma tasta'jiluna bih, inal hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa khul fasilin." Dan ini kita sudah sampaikan beberapa penjelasan tentang dua ayat ini, di mana kita katakan bahwa sempat mereka orang-orang Quraisy pada ketika itu meminta pembuktian daripada Nabi, ya, berupa penyegeraan azab. Jadi kalau memang Nabi Muhammad ini membawa kebenaran, nah maka mereka meminta segerakan azab, kira begitu, ya. Nah lalu kemudian Nabi mengatakan, "Ma 'indi ma tasta'jiluna bih." Jadi saya tidak punya kekuasaan dan saya tidak punya otoritas, ya, untuk memberikan apa yang kalian minta agar disegerakan. Nah lalu kemudian di ayat 58 Allah berfirman, dan ini adalah perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum." Jadi katakan wahai Muhammad, kalau sekiranya apa yang kalian pintakan itu ada di dalam kekuasaanku, artinya Nabi boleh-boleh saja menghukum mereka seperti apa yang mereka minta, maka laqudiyal amru baini wa bainakum, maka sudah dihukum. Jadi putusan itu sudah diberikan kepada mereka. Nah, tetapi berhubung itu tidak ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak diberi otoritas di situ untuk menghukum hamba ini. Jadi Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Jadi keputusan apapun, hukuman apapun itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wallahu a'lamu bizzalimin. Jadi Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dihukum. Ya, jadi kalau itu diberikan pada Nabi, mungkin bisa jadi Nabi keliru dalam menghukum. Karena ini kan ketika orang berbuat salah, mungkin nanti ke depan kita akan temukan. Bisa jadi kesalahan dia sudah diampuni oleh Allah. Nah, jadi Nabi di sini namanya manusia, begitu. Walaupun dia seorang Nabi, tapi dalam hal ini tetap sebagai manusia yang Nabi tidak memiliki kemampuan untuk
melihat sampai kepada hati manusia. Jadi malaikat pun tidak tahu hati manusia. Jadi yang mengetahui ini semua adalah Allah Sang Pencipta. Nah, jadi sementara kesalahan seseorang di dalam Islam ini itu tidak cukup hanya dilihat dari sisi zahir, tapi juga punya keterkaitan yang cukup berat dengan batin. Nah, mungkin Nabi melihat si fulan salah secara zahir, lalu kemudian dia memberi hukuman. Sementara secara batin dia tidak salah. Dan Allah barangkali telah memaafkan kesalahannya. Dan Nabi tidak mengetahui kalau dia sudah diampuni. Lalu kemudian Nabi pun menghukum orang tersebut. Nah, maka ini salah satu hikmah kenapa hukuman itu tidak diberikan di tangan Rasulullah SAW dalam bentuk azab, ya, dalam bentuk azab. Nah, tetapi kemudian di sini dan Allah mengatakan Allahu a'lamu bizzalimin, ya, karena dikhawatirkan terjadi kecurangan-kecurangan dan kezaliman-kezaliman ataupun ketidakadilan di dalam memutuskan hukuman. Makanya itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu siapa mereka orang yang berbuat zalim, siapa orang yang pantas untuk dihukum, pantas untuk diberi azab, ya, kira-kira demikian. Nah, jadi dalam ayat ini seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa ini memberi kesan gitu, ya. Memberi kesan bahwa Nabi di sini tidak seperti yang digambarkan dalam banyak cerita bahwa beliau adalah seorang yang sangat lembut, ya, mudah memaafkan. Jadi punya kasih sayang yang begitu tinggi kepada ummahnya. Nah, jadi ini yang di pertemuan yang lalu kita putus pada cerita itu. Kita terhenti sampai cerita tersebut. Karena ayat ini memberi kesan, mengesankan bahwa Nabi ini kejam. Jadi Allah mengatakan, "Lau anna 'indi ma tasta'jilun laqudil amru baini wa bainakum." Jadi artinya secara kasar kita katakan kalau sekiranya Allah memberikan keizinan ataupun otoritas ataupun kekuasaan untuk menghukum manusia ini, aku sudah hukum dia. Jadi ataupun kalau sekiranya Allah memberi kekuasaan kepadaku untuk menghukum kalian, aku akan hukum seperti apa yang kalian minta. Nah, jadi ini kan kesannya Nabi di sini sepertinya tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal kata maaf. Jadi memberi kesan demikian. Nah, lalu kemudian dalam penjelasannya oleh di sini tafsir Ibnu Katsir yang kita pegang. Nah, di sini diuraikanlah satu cerita. Jadi betapa Nabi ini orang yang sangat lemah lembut, ya. Orang yang dalam bermuamalah dengan umatnya ini, dalam dia menjalankan dakwahnya, beliau sangat mengedepankan rahmah dan kemaafan. Ya kan? Lalu kok ayat ini jadi begini, begitu kan? Kok di sini kesannya kejam sekali Nabi, itu kan? Ya, kalau Allah berikan itu kepada beliau, beliau akan beri hukuman kepada mereka. Nah, sementara di banyak cerita Nabi tidak seperti itu. Nah, maka di pertemuan yang lalu kita berhenti pada cerita ketika suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaum kana ashaddu min yaumi Uhud?" Jadi ditanya sama Aisyah, apakah pernah dalam kehidupannya ya Rasul kau mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada peristiwa apa yang dialami oleh Nabi dalam peristiwa perang Uhud, ya. Dan kita sudah cerita bagaimana peristiwa perang Uhud, paling tidak secara umum di dalam kita menjelaskan surah Ali Imran dahulunya. Dan saya terucap pada ketika itu mengatakan bahwa salah satu kekalahan yang paling buruk yang dialami oleh Nabi dan para sahabat dalam sejarah peperangan mereka itu dalam peristiwa perang Uhud. Jadi Nabi sampai berdarah-darah dan giginya patah pada ketika itu. Dan kemudian mereka kalah, gitu kan? Artinya kondisinya, dan ini kan setahun setelah tadinya mereka menang di dalam peristiwa perang Badar. Jadi betul-betul memang memberi pukulan psikologis itu, jadi beban mental yang cukup besar kepada mereka para sahabat dan kepada orang-orang Islam secara umum pada ketika itu. Jadi bayangkan orang yang tadinya mereka baru saja mendapatkan kemenangan, disanjung-sanjung di sana sini begitu, ya, orang pada memuji kaum muslimin, dan orang sudah mulai semangat, ya, bergairah untuk masuk Islam. Tiba-tiba kemudian dalam peristiwa Uhud mereka tertimpa kekalahan, dan kekalahannya pun seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Jadi
betul-betul jatuh kaum muslimin pada ketika itu. Dan ini satu beban mental yang cukup luar biasa yang dialami oleh kaum muslimin. Nah, tetapi Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, apakah ada satu hari yang kau alami lebih buruk daripada apa yang pernah kau alami di dalam peristiwa Uhud? Nah, Nabi mengatakan apa? Beliau mengatakan di sini, faqal laqad laqitu min qaumik wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Nah, jadi Nabi mengatakan ada. Jadi ada satu hari, ya. Jadi yang beliau rasakan itu dikatakan di sini wa kana ashaddu ma laqitu min yaumal aqabah. Ya, jadi dikenal dengan yaumul aqabah. Jadi kita juga sudah sampaikan ini di pertemuan yang lalu. Dan ini dalam peristiwa ketika Nabi pasca kematian Abu Talib dan Khadijah pada ketika itu di Mekah, ya. Dan ketika pintu dakwah tertutup di Mekah pada saat itu, Nabi kemudian memutuskan, dan itu bukan hanya sekedar tertutup dalam pengertian beliau tidak lagi bisa berdakwah, tetapi intimidasi itu sudah semakin menjadi-jadi. Ya, jadi penindasan itu sudah semakin buruk yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Nabi melihat Mekah ini tidak mungkin lagi untuk berdakwah di sana, dan Nabi mulai mencoba untuk membuka dan mencari lahan baru untuk berdakwah. Di samping beliau berharap nanti di tempat yang baru ini, di samping dakwahnya diterima, ada orang memang yang akan membantu beliau. Jadi beliau ekspektasinya itu persis seperti kalau beliau di Madinah suatu hari nanti, kira-kira begitu. Jadi bagaimana ketika Nabi sampai di Madinah, mereka menerima Islam, dan kemudian mereka menjadi pembantu Nabi yang dikenal kemudian dengan kaum Ansar. Nah, ekspektasi Nabi begitu. Jadi beliau berharap sedemikian rupa nanti di tempat yang baru ini mereka akan menerima dakwahnya, dan kemudian mereka yang menerima ini menjadi pembantu-pembantunya ataupun penolongnya di dalam jalan dakwah ini. Nah, lalu kemudian beliau memutuskan untuk pergi ke Taif pada ketika itu, ya. Nah, sampai di Taif seperti yang kita ketahui, dan di sini Nabi mengatakan id aradtu nafsi ala ibni abdi yallil. Nah, ini yang kita ibnu abdi kulal. Nah, ini yang kita ceritakan tempo hari tentang beliau ini, ya. Jadi ketika beliau pergi ke Taif dan sampai di sana, seperti yang kita pernah ketahui para hadirin berbahagia, penduduk Taif itu yang pada saat itu di antara orang terkemukanya ini dia, ya. Jadi Ibnu Abdi Yallil namanya, Ibnu Abdi Kulal. Ya, ketika beliau mencoba untuk menemui Ibnu Abdi Yallil ini untuk menyampaikan maksud beliau datang ke Taif tersebut, dan beliau mengatakan falam yujibni ila ma aradtu. Ya, dan Ibnu Abdi Yallil ini tidak menerima kedatangan Rasulullah SAW. Dan kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa kondisi Nabi di sini, orang yang tadi membantu beliau, Khadijah, Abu Talib itu sudah meninggal. Jadi Mekah itu tidak lagi menerima Rasulullah SAW. Jadi dan tidak ada siapa yang bantu beliau di sana. Jadi Nabi kabeh daya Mekah aja, ya. Nah, harapan beliau satu-satunya pada ketika itu adalah Taif. Jadi dia punya harapan di sana akan ada yang membantunya. Nah, ketika sampai di Taif ternyata beliau juga ditolak di Taif. Nah, pemukanya yang menolak beliau salah satunya di sini apa? Ibnu Abdi Yallil, ya. Fantalaqtu ana mahmum ala wajhi. Jadi aku pun kemudian pergi dalam keadaan yang begitu gelisah, ya. Jadi tak menentulah kondisi Nabi pada ketika itu. Bayangkan di Mekah beliau ditolak, sampai ke Taif beliau juga ditolak, kira-kira begitu. Dan kita mengetahui nanti dalam perjalanan di Taif bukan sekedar ditolak, tapi beliau ini nanti dilempari oleh orang-orang, anak-anak kecil dan orang bodoh. Ya, diperintahkan anak kecil suruh melempari Rasulullah SAW sampai kemudian nanti di sana beliau berdarah-darah. Nah, falam astafiq illa biqarni tha'alib. Dan Nabi kemudian mengatakan beliau tidak sadarkan diri kecuali ketika beliau sudah berada di satu daerah namanya Qarnus Tha'alib. Qarnus Tha'alib ini Qarnul Manazil. Jadi Qarnul Manazil ini salah satu miqat orang yang datang dari selatan Mekah. Jadi Taif ini dia ke selatan, jadi ke arah Yaman. Ya. Jadi kalau Mekahnya di sini, Taif itu ada di belakang. Ya, jadi ke selatan, ke arah Yaman. Jadi orang dari sana itu kalau mau masuk kemari, itu melalui Qarnul Manazil namanya. Ada salah satu miqat namanya Qarnul Manazil.
Nah, jadi di sini nama lainnya Qarnus Sa'alib. Nah, beliau mengatakan, dan saya tidak sadarkan diri pada saat itu kecuali ketika saya sudah berada di Qarnul Manazil. Sa'alib ya, Qarnul Manazil samalah. Farafa'tu ra'si fa idzan ana bi sahabin qad adallatni. Jadi dan pada waktu itu ketika aku mendongakkan kepalaku ke atas, kata beliau, fa idzan ana bi sahabatin qad adallatni. Ternyata di atas aku, kata beliau, ada semacam awan begitu yang menaungiku, kata beliau. Fa nadartu fa idzan fiha Jibril alaihissalam. Nah, lalu ketika aku memperhatikan ke atas, ternyata di sana ada, di balik awan itu ada Jibril. Fanadani, dan Jibril memanggilku, faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka. Jadi Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu terhadapmu, wahai Muhammad. Wa ma raddu alaik, dan apa yang mereka, jadi respon mereka terhadapmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan kemudian Jibril mengatakan Allah telah mengutus kepadamu seorang malaikat penjaga gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim. Engkau bebas memerintahkan malaikat itu, wahai Muhammad. Dan kena iu bak malaikat gunungnya. Ya? Engkau bebas memerintahkan malaikat gunung tersebut. Bima syi'ta fihi. Lalu kemudian qala fanadani malakul jibal wa sallama alayya thumma qala. Lalu kemudian malaikat penjaga gunung itu pun memanggilku sembari dia memberi salam kepadaku. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka. Sama seperti apa yang dikatakan Jibril. Jadi sungguhnya Allah telah mendengar ya, perkataan kaummu kepadamu. Wa qad ba'athani rabbuka ilaik, dan Allah telah mengutusku untukmu. Lita'murani bi amrik famashi. Jadi untuk kau perintahkan aku sesuka hatimu. In syi'ta atbaqtu alim al-akhbasyain. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, maka dua gunung itu akan kutimpakan kepada mereka penduduk Taif. Orang Taif. Ya. Lalu kemudian apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, bal arju ay yukhrijallah min aslabi ma ya'budullah la yusyriku bihi syai'a. Hadza lafdhun wa hadza lafdhu Muslim. Nah, jadi tapi ketika dalam kondisi yang cukup tak menentu tadi Nabi, ya. Jadi di Mekah beliau sudah ditendang keluar begitu kan? Beliau pergi mengadu ke penduduk Taif, di sana beliau ditolak. Apa yang terjadi kemudian? Dan saking menderitanya Nabi, Allah sampai mengutus malaikat gunung untuk kemudian Nabi memanfaatkan ini malaikat untuk membalas keburukan masyarakat Taif kepada beliau. Tapi dalam kondisi yang begitu buruk itu, Nabi di sana mengatakan apa? Bal arju ay yukhrijallah min aslabi ma ya'budullah. Tidak, aku berharap ya, ada orang-orang nanti yang akan lahir daripada sulbi-sulbi mereka ini yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya meskipun mereka hari ini menolak aku tidak akan pernah marah kepada mereka lalu engkau wahai malaikat penjaga gunung membinasakan mereka dengan mempaskan gunung ke atas mereka, tidak. Meskipun hari ini mereka tidak beriman, aku berharap akan lahir dari sulbi-sulbi mereka ini orang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini jawaban Nabi dalam kondisi beliau sangat buruk. Dan dulu dalam peristiwa perang Uhud juga demikian. Jadi menyangkalan ayat fabima rahmatin minallah lintalahum. Dan itu ayat itu turun berkaitan dengan bagaimana kemaafan Nabi terhadap sahabat-sahabat yang pada waktu itu hadir dalam peristiwa perang Uhud, di mana mereka tidak patuh kepada amaran Nabi, tidak patuh kepada apa yang diperintahkan Nabi pada saat itu, yang pada akhirnya membuat kaum muslimin kalah dalam peristiwa perang. Tapi Allah mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum. Jadi karena rahmat Allah kepada Muhammad, engkau berlemah lembut, bersikap lemah lembut kepada mereka. Nabi mudah memaafkan keteledoran para sahabat. Nabi mudah memaafkan kesalahan mereka. Nah, ini bahkan orang kafir begitu kan? Ini kondisi yang lebih buruk, tapi dalam keadaan yang cukup buruk sekalipun yang menimpa beliau, Nabi dengan lapang dada, dengan ya, beliau mudah sekali memaafkan mereka. Lihat bagaimana sayangnya Nabi kepada ummah ini secara keseluruhan. Nah, ini kebiasaan Nabi para hadirin. Ya, ini kondisi Rasulullah SAW dalam kehidupannya seperti ini beliau ini. Jadi orang yang sangat sayang kepada ummah ini, sayang sangatnya katanya. Ya, saya kira di sana wa kana bil mu'minina raufur rahim misalnya, kan? Jadi bukan hanya kepada orang mukmin, jadi kepada ummahnya secara umum. Dan saya kira kita sudah melewati beberapa ayat, lihat bagaimana keinginan Rasulullah agar supaya kemudian
umat ini secara keseluruhan mereka mengikuti ajaran beliau. Jadi dan ini tidak lain melainkan karena rahmah beliau yang begitu tinggi, sayang beliau yang begitu mendalam kepada manusia.